lagi di pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang storage prosedur. Dalam pembahasan storage prosedur ini nanti akan ada pembahasan yang pertama, yaitu adalah function lanjutan, yang kedua storage prosedur sendiri. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang function, kemudian ini lanjutan dari function yang sudah sebelumnya kita bahas. Di storage function merupakan sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah fungsi yang memiliki nama, kegunaan, dan pembalian nilai atau return value. Keuntungan dengan storage function yakni kita dapat membuat fungsi yang tidak tersedia secara defaultnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi aturan pembuatan storage function mirip dengan storage prosedur. Bedanya adalah function adalah adanya nilai return. Ini sama atau function dasar dari sebuah function sama storage atau sama prosedur kan membedakan. Yang berbeda itu di ada nilai returnnya. Itu kalau function itu tandanya itu ada nilai returnnya, tapi kalau yang prosedur itu tidak ada nilai returnnya. Sama seperti halnya prosedur, dalam tubuh function juga dapat berisi statement seperti deklarasi variabel, perintah pemilihan, dan perulangan. Storage function bersama seperti storage prosedur, yang mana yaitu mempunyai sekumpulan statement SQL dan statement prosedur yang tersimpan pada database MySQL dan dapat dipanggil dari aplikasi maupun dari database MySQL itu sendiri. Beberapa poin yang ada ya, yang pertama yaitu adalah terdapat statement SQL dan procedural language. Yang kedua, tersimpan pada database server atau MySQL. Yang ketiga, dapat dipanggil dari program aplikasi dan database server MySQL itu sendiri. Untuk sintaksnya, yaitu adalah create function. Nah, ini create function, kemudian nama fungsinya apa, kemudian tipenya apakah dia pakai in, out, atau in out, dan parameter type-nya itu apa, apakah dia menggunakan parameter atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini, nah ini ada returnnya dan nilai pengembaliannya. Returnnya, kemudian tipe datanya apa, ini sesuai dengan tipe yang ada di dalam parameternya. Kemudian begin, mulai. Nah ini statementnya, perintah-perintah yang mau dimasukkan itu apa saja di sini. Terbody dari function itu. Kemudian kita akhiri dengan end. Ini secara lanjut sintaknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi create function, SPName-nya atau nama functionnya, kemudian parameternya, ada return type-nya, ini sesuai dengan parameternya atau tipe data yang ada di parameternya. Kemudian apakah dia menggunakan in, out, atau in out, kemudian parameternya sedang tipenya. Lebih seperti ini untuk function sintaknya. Kemudian ini beberapa keterangan yang ada di dalam sintak function tadi itu. SPName adalah nama routine yang akan dibuat atau nama dari parameter yang akan dibuat. Kemudian prosedur parameter, yaitu adalah spesifikasi parameter sebagai in, out, atau in out yang valid hanya untuk prosedur. Parameter function selalu sebagai parameter in. Jadi kalau function itu selalu in, tapi kalau prosedur dia bisa menggunakan in, out, atau in out. Return, kalau klausa return ini dispesifikasikan hanya untuk suatu function. Klausa ini digunakan untuk membalikan tipe fungsi, dan rank dan body harus berisi suatu statement dengan nilainya, yaitu adalah return. Comment atau klausa comment adalah suatu ekstensi MySQL dan mungkin digunakan untuk mendeskripsikan storage prosedur,
informasi ditampilkan dengan statement showGrid prosedur dan showGrid function. Kemudian delimiter adalah fungsi untuk memberitahu kepada MySQL soal delimiter yang digunakan secara default menggunakan titik koma. Jadi bila ada tanda titik koma, MySQL akan mengartikan akhir dari statement. Pada contoh di atas, delimiter digunakan yaitu adalah strip 2 atau garis miring 2. Jadi akhir statementnya juga adalah garis miring 2. Kemudian create function adalah header untuk membuat sebuah function. Dan return ini menentukan tipe data yang direturnkan oleh sebuah function. Kemudian ada deterministik dan non-deterministik. Ini adalah untuk menentukan yang bisa digunakan function ini adalah user berbuatnya saja atau deterministik, atau user siapa saja atau non-deterministik. Untuk penulisan deterministik sendiri ini bisa ditulis secara implisit dengan memberikan setting global pada MySQL dan secara default bernilai not deterministik. Begin end adalah body dari function, jadi semua SQL-nya ditulis di dalam begin end. Kemudian ini contoh function. Misal buatlah function dengan case untuk menentukan jumlah diskon. Jika jumlah nilainya lebih dari 100, maka diskonnya 10. Jika jumlahnya nilainya di bawah 100 sampai 50, maka diskonnya 5. Dan jika jumlahnya di bawah 50 hingga 20, maka diskonnya 3. Dan jika tidak, maka tidak ada diskon. Maka kita awali dengan delimiter garis miring 2, kemudian create functionnya, kemudian nama functionnya apa. Ini untuk parameternya, tipe datanya itu adalah integer. Kemudian returnnya, ini fungsi pengembalikannya, integer atau int dengan nilainya yaitu 11 atau variable panjangnya yaitu 11. Kemudian begin atau di dalam bodinya, nah di sini dideklarasikan deklarasi diskon int. Kemudian kita case-nya sama seperti function sebelumnya yaitu case, yaitu when jumlah itu di atas 100 gitu, jumlah lebih besar sama dengan 100, then set maka diskon sama dengan 10, when lagi di atas 50 dan kurang dari 100 maka diskon 5, kemudian diskon itu di atas 20 dan kurang dari 50 atau lebih dari 50 maka di set yaitu 3. Jika tidak itu jika tidak maka diskon adalah 0. Kemudian end case, kemudian ini di return lagi gitu, return lagi, kemudian untuk diskonnya baru kemudian kita end kan delimiter, kan dia pakai tanda garis miring 2, maka di end kan juga dengan tanda garis miring 2. Ini fungsinya seperti ini. Kemudian untuk fungsi pemanggilnya atau perintah pemanggilnya itu tinggal select nama fungsinya apa, yaitu get diskon. Misal kita masukkan jumlahnya berapa, di sini dimasukkan jumlahnya 20, maka 20 dia itu masuk ke sini, masuk ke 3 situ. Misal kalau kita masukkan 100 maka nanti akan masuk di sini gitu. 10. Oke. Kemudian ada lagi yaitu adalah buatlah function untuk menentukan volume segitiga. Maka kita awali dengan delimiter, kemudian create function, nama fungsinya apa, kemudian parameternya apa. Di sini ternyata ada panjang, 3 parameter, panjang itu int, lebar itu int, tinggi itu int juga. Kemudian kita returnnya, nilai return untuk tipe datanya yaitu return int. Kemudian deterministik berarti dia hanya bisa dipakai untuk user tertentu saja. Kemudian begin, kemudian declare volume int. Kita set
volume itu sama dengan atau fungsinya apa, rumusnya gitu. Declare volume int set volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, kemudian return kembali lagi ke sini dan ke volumenya itu. Setelah itu kita akhiri dengan n dan jangan lupa delimiter untuk akhiran dia pakai apa, garis miring 2. Kemudian untuk pemanggilannya atau perintah pemanggilannya tinggal select nama fungsinya apa, dan sesuai dengan banyaknya parameter, misal di sini ada 3 berarti ya 5, 3, 7, maka hasilnya berapa di situ. Kan dikalikan panjangnya itu 5, lebarnya itu 3, dan tingginya itu adalah 7. Oke, kemudian ini ada lagi total function untuk menghitung jumlah pemain yang tercatat di dalam tabel player. Maka delimiter create function, kemudian total playernya di sini, kemudian return int. Di sini dia tidak menggunakan parameter ya, isi parameter, jadi langsung total player, kemudian return int gitu, karena dia mau menghitung dan begin return select count. Ini sama kayak perintah dasar sebelumnya, jadi tinggal select count all from player. Maka kita tinggal manggil nama fungsinya adalah total player, berarti select total player yang dijalankan ini. Kemudian ada lagi yaitu buatlah function untuk menghitung ada berapa nama kota yang tercatat di dalam kolom tone dalam tabel player dengan menghilangkan data yang duplikat. Maka dia menggunakan distinct. Di create delimiter create function number player, ini terserah mau pakai nama apa, kemudian return int. Nah, ini kan perintah dasar sama kayak perintah-perintah sebelumnya, di contoh sebelumnya kan tinggal masukkan saja. Jadi begin return select count distinct tone from player n. Maka di sini yang ditampilkan jumlah dari nama kota gitu, nama kota dalam tabel player dan kolom tone. Maka tinggal kita panggil select nomor playernya ada berapa, yang dijalankan ini perintahnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke storage procedure, yaitu merupakan sekumpulan sintak SQL yang tersimpan pada server. Jadi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, karena sintak SQL pada storage procedure tersimpan pada server, maka pemanggilannya lebih cepat. Kemudian reusable, artinya cukup ditulis sekali dapat digunakan berkali-kali. Kemudian meningkatkan keamanan. Persamaannya dengan trigger, yaitu adalah objeknya dapat berupa tabel, view, dan lain-lain. Kemudian tersimpan di dalam sistem katalog basis data, terdiri dari pernyataan SQL yang deklaratif seperti create, update, select, dan prosedural seperti if then else atau will do. Kemudian perbedaannya, storage procedure diaktifkan sebagai suatu pernyataan oleh SQL editor, program, atau oleh storage procedure atau trigger lain. Kemudian kalau trigger diaktifkan oleh RDBMS dalam sebuah kondisi tertentu ketika pernyataan insert, update, delete dieksekusi. Oke. Kemudian ini komponen storage procedure, jadi ada nama prosedurnya, kemudian parameternya, body. Jadi hampir mirip dengan function tadi itu. Jadi create procedure, nama prosedurnya, ini parameternya apa? Parameter 1, 2 atau yang lainnya. Kemudian begin atau bodinya, kemudian sintaknya, sintak dari bodinya itu apa? Seperti itu. Contoh, di sini kita create procedure. Jadi ini prosedurnya, kemudian ini adalah nama prosedur del mahasiswa. Parameternya int p mahasiswa adalah integer. Kemudian ini adalah bodinya atau begin delete from mahasiswa where id mahasiswa sama dengan p mahasiswa id. Ini adalah bodinya. Jadi sederhana. Jadi dia mendelete mahasiswa gitu kan, dengan id sesuai dengan p mahasiswa di situ. Kemudian storage procedure body itu bisa berisi semua statement yang akan dieksekusi. Diawali dengan keyword begin dan diakhiri dengan end.
Statement SQL dapat berupa perintah untuk DDL, DML, DCL, seperti itu. Kemudian procedural language itu bisa if then else, will do, kemudian dapat mendeklarasikan variabel atau lokal variabel. Create procedure kayak tadi itu. Jadi create procedure statementnya apa, atau create procedure nama prosedurnya, kemudian parameternya apakah ada, kemudian tipenya in out, atau in out, kemudian beginnya seperti itu. Aktivitas atau pemanggilan storage procedure yaitu tinggal call statement atau call database name-nya atau storage procedure name-nya apa. Kemudian kalau untuk menghapus storage procedure, tinggal drop procedure statementnya seperti apa. Jadi kayak drop procedure, mungkin kode apa, dia pakai ekspresi apa seperti itu, atau database name-nya atau procedure name-nya. Kemudian ini adalah parameter storage procedure. Jadi ada in, out, sama in out. Kalau in itu sendiri adalah parameter yang merupakan mode default. Ini mengidentifikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam storage procedure, tetapi nilainya tidak dapat diubah dari dalam storage procedure. Untuk inputan parameter yang akan disimpan dalam sebuah prosedur. Out ini adalah prosedur yang dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke dalam program pemanggilnya, atau sebagai output parameter yang diperoleh dalam storage procedure. Kemudian kalau in out ini adalah kombinasi dari mode in dan out. Kita bisa mengirimkan parameter ke dalam storage procedure dan mendapat nilainya, nilai kembalian yang baru dari storage procedure yang didefinisikan atas sebagai parameter yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Kemudian dideklarasi dengan keyword declare variable storage procedure, kemudian diikuti dengan nama variable dan tipe datanya. Sintaksnya yaitu declare nama variable, tipe defaultnya, nilainya apa. Pemilihan storage procedure, perintah pemilihan ini merupakan statement yang akan mengerjakan instruksi jika kondisi benar atau terpenuhi. If, val, then, result, atau apa. Ini kan kayak sintaks dasar if then else seperti itu. Kerelangan juga sama, jadi loop name-nya, loop-nya, and loop-nya, will do-nya, repeat, until, seperti itu. Contoh, kita mau select all from player gitu. Hasilnya seperti itu. Kemudian buatlah storage procedure untuk memanggil isi pada tabel player. Jadi delimiter, kemudian get procedure, get player, begin, select all from player, and delimiternya apa. Kemudian untuk memanggilnya tinggal call get player di nama variabelnya, nama prosedurnya. Kemudian kita buat storage procedure untuk menghapus seluruh pertandingan yang pernah dimainkan oleh suatu pemain tertentu. Jadi kita ingin tinggal delimiter, kemudian create procedure, delete match, in, player integer, begin, delete from, match, where player sama dengan player no, kemudian end, begin, end, delimiter. Seperti itu. Kemudian apabila seluruh pertandingan yang pernah dimainkan oleh pemain nomor 8 dengan penggunaan prosedur delete ini sesuai dengan ini yang dimasukkan, atau nama parameternya ini apa di situ, delete mahasiswa dengan nomor pemain berapa gitu ya di situ. Misal kita 8 maka nanti pemain dengan nomor 8 akan dihapus. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian hapuslah pemain nomor 83 dari basis data tenis yang akan tenis, akan tetapi jika pemain tersebut adalah kapten tim, maka pemain tidak boleh dihapus dari basis data. Jadi kita mengecek apakah pemain nomor 83 adalah kapten tim. Jadi select count all as is captain from team where player sama dengan 83. Ternyata 83 ini bukan kapten, bukan kapten tim. Maka kita bisa melakukan beberapa perintah delete seperti ini. 83 bukanlah kapten suatu tim, sehingga dapat ditentukan kita dapat menghapus semua data mengenai pemain tersebut. Jadi delete from match where player 83 from,
commit member player 083 from penalty where player 083 from player where player 083. Ini perintah untuk delete dari semua database atau basis data tenis. Jadi di tabel match, tabel count member, penalti sama player untuk pemain 83. Kemudian kita buatkan prosedurnya. Ya. Jadi create prosedur delete member, begin declare member of team integer. Kemudian select count into member of team from where team where player 083 if number of team sama dengan 0, then maka tadi itu kita lakukan delete seperti itu. Kemudian untuk pemanggilannya ya tinggal call delete player. Kemudian untuk menghapus prosedurnya tinggal drop prosedur delete player karena namanya di sini adalah delete player 83. Kemudian ini masih di percabangan juga, jadi create prosedur coba if in bill itu adalah int3, maka begin declare str varchar 50 if bill 0 atau lebih kecil daripada 0, maka then set str sama dengan bilangan negatif, kemudian else set str bilangan positif, and if select str. Maka kita coba if kita masukkan 9 itu adalah bilangan positif, call coba if min 3 itu adalah bilangan negatif. Kemudian kalau untuk looping atau perulangan tinggal sama ya, jadi tinggal di set declare-nya str varchar, declare-nya itu apa, kemudian dituliskan perulangannya menggunakan apa. Di sini menggunakan will do ya, jadi tinggal dimasukkan. Kemudian in definisi dengan satu parameter. Jadi buatlah contohnya buatlah store prosedur untuk menampilkan jenis kelamin yang inputannya ditentukan oleh user dengan satu parameter. Jadi create prosedur get nama by jenis kelamin, in jenis kelamin varchar, begin select all from player where sex sama dengan jenis kelamin. Maka kita tinggal masukkan, misal di sini call jenis kelaminnya F, maka yang ditampilkan adalah yang perempuan. Kemudian kalau yang M, maka yang ditampilkan adalah yang laki-laki, seperti itu. Kemudian menampilkan jenis kelamin dan kota yang inputannya ditentukan oleh user dengan lebih parameter in. Jadi in lebih dari satu parameter. Jadi create prosedur get jkn in kota varchar in. Jadi in-nya 2 ya. Select all from player where sex sama dengan jkn ton sama dengan kota, maka dia kotanya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, seperti itu. Kemudian atau penambahan data. Buat store prosedur untuk memasukkan data pada tabel tim yang inputan operasi penambahan data-data terkait diisikan melalui argumen. Berarti create prosedur add team in team no small in 10, in player no small in 10, in division varchar 6, create insert into team value team no player no division. Jadi kita perintah untuk pemanggilannya call add team, dimasukkan untuk team no nya itu berapa, kemudian player no itu berapa, dan division itu masuk apa gitu, di situ. Jadi tinggal ini masukkan parameter menggunakan store prosedur untuk insert di situ. Kemudian kita tinggal masuk lihat awalnya ini, kemudian karena dia dimasukkan ini maka dia tambah 4, 5, 7 seperti itu. Kemudian ini adalah untuk prosedur out. Jadi buatlah store prosedur untuk menghitung jumlah pemain yang tercatat di dalam tabel player dengan parameter out prosedur, dan prosedur dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggilnya. Jadi create prosedur jumlah player out pemain player, jumlah player in integer, jadi select count player into jumlah player from player. Jadi kita pemanggilnya call jumlah player, yaitu adalah jumlah playernya, select add
jumlah player, maka dia adalah 17. Kemudian out juga dibuatkan prosedur untuk menghitung nilai tertinggi dalam tabel penalti dengan parameter out. Jadi create prosedur, ambil applying out besar int 10, begin select mark on into besar from penalty. Jadi call ambil play itu adalah besar, select add besar itu sama dengan 100. Cari yang terbesar di sini. 100 terbesar. Situ. Kemudian parameter out adalah setiap prosedur untuk menghitung nilai tertinggi dan dalam tabel penalti dengan dua parameter out. Jadi prosedur itu out itu besar, out itu rata-rata. Jadi dia menggunakan desimal. Begin select mark on average, fungsi mark sama average yang dipakai. Kemudian itu besar rata-rata, besar rata-rata from dari tabel penalti. Dan kita panggil call hitung on, parameternya besar sama rata-rata. Kemudian select add besar sama select add rata-rata. Maka hasilnya itu adalah besar itu 100 dan rata-ratanya itu adalah 60. Kemudian kita menggunakan parameter in out, jadi buat prosedur untuk menghitung jumlah pemain yang tercatat di dalam tabel player yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang inputannya dari argumen menggunakan parameter in out. Jadi create prosedur count by gender, kemudian it gendernya yaitu varchar, outnya itu adalah total. Jadi select count player no into total from player where sama dengan gender. Jadi call count by gender itu m at total. Jadi select total itu adalah 8. Ini menggunakan parameter in out. In itu sebagai gendernya, kemudian outnya ini adalah sebagai hasilnya. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan prosedur kali ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.